Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Purbalingga ya, ini ya. Purbalingga, Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya. Satu buah unit Sony Xperia 10 Mark 4 WiFi only, hanya bisa pakai WiFi ya, dengan harga Rp1.990.000, warna lavender seperti ini. Unit ini WiFi only ya, sesuai dengan deskripsi. Jadi kalau mau keluar sinyal harus didaftarkan di bea cukai. Nanti setelah didaftarkan nanti akan jadi dual SIM ya, karena ini sudah support eSIM. Jadi nanti satu SIM fisik dan satu eSIM seperti itu kalau sudah didaftarkan. Tapi kalau tidak didaftarkan seperti ini ya tetap WiFi only ya, atau solusinya bisa beli MiFi ya. Bisa beli MiFi, mobile WiFi ya, harganya kisaran 200 atau 300.000, itu banyak sekali. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Purbalingga, Jawa Tengah. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya, sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya hanya HP saja, unit only alias batangan ya, tidak ada bonus apapun seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan tunjukkan nomor email ya, tapi kita akan sensor di tentang ponsel. Kemudian ya, nomor email SIM 1 dengan akhiran 11549, nomor email SIM 2 akhiran 556, seperti itu ya. Nah ini ya, 11549. Kemudian yang email SIM 2 tadi sudah ya. Oke, nomor email kami tunjukkan ya, sangat penting sebagai identitas dari handphone itu sendiri. Untuk email lengkapnya nanti kita kirimkan via chat di DM atau chat di Shopee ya. Jadi untuk email lengkapnya nanti kita kirim via DM atau chat di Shopee seperti itu. Di video kali ini kita sensor, hanya kita kasih tahu beberapa digit terakhir seperti itu. Setelah barang tiba ya, setelah barang tiba tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian terkait, jangan khawatir terkait privasi ya, terkait dengan privasi produk yang kami kirimkan, karena meskipun video ini kami upload di YouTube tetapi akan kami setting privat terlebih dahulu ya, hingga barang sampai di pembeli. Jadi setelah barang tiba di pembeli, baru video yang saya upload di YouTube ini akan kami setting publik seperti itu. Jadi agar alamat pengiriman, resi dan lain sebagainya itu menjadi privasi seperti itu ya. Ketika barang sudah sampai dengan aman, dengan selamat di pembeli, sudah diterima pembeli, baru video ini akan kami setting publik seperti itu. Tetapi meskipun kita setting publik, nomor email sudah kita sensor ya, jadi masih aman. Oke. Kemudian setelah kita jelaskan tadi kelengkapannya, sinyalnya, emailnya, video aturan kami upload di YouTube, kemudian kami akan masuk ke cek fisik ya. Kita cek fisik dulu. Ini yang pertama, kita cek fisik tampak depan ya, seperti ini, mulus,
Untuk layar tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Ini untuk layar tampak fit backdoor belakang juga mulus, kamera juga tidak ada retak, pecah, jamur, noda. Kemudian fisik bagian samping sini juga mulus, atas juga mulus, kemudian sini juga mulus, kemudian bawah sini juga mulus, seperti itu ya. Fisiknya sesuai dengan deskripsi ya, mulus sekitar 95%. Kemudian kita masuk ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek LCD ya. Ini warna merah ya, tajam, tidak ada noda, white spot ataupun warna lain. Warna hijau, kemudian biru, kemudian merah, abu-abu, kemudian agak putih, kemudian warna putih juga aman, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada tompel, noda atau apapun ya. Kemudian ke warna putih agak terang, kemudian ini warna gradasi, oke, gradasi. Kembali ke yang tadi ya. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips ya. Bagi yang sudah sering nonton video kami pasti sudah hafal apa 3 tips itu, tetapi tetap kita sampaikan ya, tidak bosan-bosan kita sampaikan. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Ketika di bepergian ya, ketika bepergian tolong jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, seperti celana jeans atau celana apapun yang sifatnya ketat. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun berdiri itu handphonenya tertekan dan akan timbul masalah pada LCD, seperti itu. Kemudian terkait dengan pemakaian juga ya, ketika kita mau tidur lebih baik letakkan handphone di atas meja atau intinya jauhkan dari tempat tidur, karena ditakutkan jika kita sanding ketika tidur bisa jadi ya tidak sengaja tertindih ketika tidur dan bisa jadi akan timbul masalah pada LCD ya. Bisa terjadi shadow, bisa terjadi green line atau garis atau bercak ataupun tompel ataupun mati LCD nya, seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya. Jadi jangan sampai over charging, seperti misalkan di cas di malam hari ditinggal tidur ya, itu namanya overcharging dan berbahaya, tidak direkomendasikan karena ditakutkan bisa terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin itu sendiri dan bisa berakibat mati total ya. Saran dari kami terkait hal ini, jika malam hari melihat handphone kita baterai lemah ya atau lowbat, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas apalagi sambil ditinggal tidur ya. Lebih baik kita biarkan, kita cas saja ketika kita bangun misalkan jam 5 pagi, kemudian setengah 7 mau berangkat kerja, saya yakin baterai sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman ya daripada dicas sambil ditinggal tidur. Kemudian tips yang ketiga dari kami ya, terkait dengan overheat ya, ketika terjadi panas berlebihan ya, misalkan untuk bermain game ataupun live streaming atau merekam video dengan durasi yang agak panjang ya, biasanya handphone Sony akan mudah sekali panas ya, seperti itu. Jika itu terjadi lebih baik hentikan pemakaian dulu, tunggu ketika suhunya mereda atau turun ya, baru dilanjutkan lagi gaming atau live streamingnya, seperti itu. Kemudian solusi dari ini ya, bisa beli cooler ya, bisa beli cooler atau kipas pendingin ya, banyak dijual di Shopee juga, yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, itu nanti akan mengeluarkan angin dingin, seperti itu. Nah itu cocok untuk handphone yang memang
karakternya panas seperti Sony, iPhone ataupun Google Pixel seperti itu ya. Oke. Karena jika kita paksa ya, ketika handphone panas dan kita paksa ya, itu bisa, yang ditakutkan itu bisa terjadi terbakar pada IC CPU atau pada mesin itu sendiri, dan tentunya bisa mati total. Itu yang kita takutkan. Jadi 3 tips itu yang di tiap video pasti kita sampaikan ya, tidak bosan-bosan. Oke, kemudian untuk screen aman ya, tidak ada kendala, semua bagian bisa disentuh. Kemudian kita lanjut ke multi touch atau ini ya, multi touch. Coba kita 1 2 3 4 5, kemudian 6 7 8 9 10 ya. Oke, bisa 10 jari. Kemudian kita masuk ke apa namanya, suara ya, ke mikrofon, mohon maaf, ke speaker. Coba kita buka YouTube. Sejenius taktik untuk tim jagoan instan. Power up, musuh hancur. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ya, untuk speaker aman ya, karena Xperia 10 Mark 4 ini speakernya hanya satu di bawah ini ya, jadi hanya satu atau mono, tapi cukup keras suaranya. Kemudian speaker sudah, kita masuk ke mikrofon ya, kita masuk ke mikrofon sebentar. Halo, tes mikrofon 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Halo, tes mikrofon 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3. Oke, itu tadi mikrofon bawah kedengaran. Kemudian kita cek mikrofon atas. Halo, tes mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Halo, tes mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran untuk mikrofon atas. Kemudian kita coba ke kamera ya, ke kamera. Jadi kamera 1 kali, ini kamera utama. Oke, bisa. Kemudian 0,6, ini lensa ultrawide. Kemudian 2 kali, ini lensa zoom ya. Oke, seperti itu. Kemudian kamera depan. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Kamera depan, kemudian ini lensa zoom, ini ultrawide, ini kamera utama ya, seperti itu. Kemudian untuk lampu flash ya, oke, bisa ya, coba. Oke, bisa ya.
Untuk lampu flash sudah, kemudian kita lanjut ke beberapa sensor ya. Ini sensor 3D atau giroskop, kemudian kompas, oke bisa ya. Kemudian sensor cahaya ya, bisa ya membaca. Kemudian sensor kedekatan, ini proximity, oke bisa. Kemudian sensor tekanan nggak ada ya. Kemudian sensor gravitasi bisa, oke itu saja. Kemudian untuk sidik jari ya, untuk sensor sidik jari coba kita cek langsung di keamanan. Kita setting pola dulu. Oke, dan klik selesai ya. Coba kita matikan, kita sentuh aja sensornya. Oke, langsung nyala ya. Ini nggak perlu ditekan, tinggal sentuh aja. Oke, menandakan sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Kemudian yang terakhir kita cek sensor NFC ya. Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo. Kita ambil e-money ya atau etol, tinggal kita tempelkan. Oke, bisa membaca e-money atau etol ya dari Bank Mandiri seperti ini ya, menandakan NFC nya berfungsi dengan baik. Oke, saya kira cukup ya, kita sudah 18 menit lebih. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Untuk packing sendiri kita menggunakan double packing ya. Jadi ini kita menggunakan kardus seperti ini ya. Tapi di dalamnya masih kita lapisi dengan styrofoam ya. Jadi bawah styrofoam, kemudian samping menyeluruh styrofoam, kemudian atasnya juga kita kasih styrofoam ya. Jadi semisal nanti di dalam pengiriman ya tertumpang oleh paket-paket lain, itu akan lebih kokoh menahan ya, karena ini sangat-sangat tebal ya, setebal 2 cm ini ya. Oke.
Kemudian untuk privasi juga, nama produk ini kita potong ya. Jadi keterangan isi produknya kita potong ya untuk jaga-jaga keamanan. Kang, sebentar. Ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Oke, semoga barangnya segera sampai dengan selamat, aman, dan semoga info HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih sekali lagi.